Halo, iya. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel RJ Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Ya, lagi-lagi trigonometri. Kan trigonometri ini kan asik ya, mudah ya, karena saya menjelaskan gitu. Enggak ya, tapi karena memang pintar kita memahaminya, gitu ya kan. Oke, jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X ya. Untuk Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X itu nanti tugas kamu kan gitu. Oke, enggak lah ya. Kalau misalnya ada lagi waktu saya untuk menjelaskan, nanti saya akan menerangkan bagaimana cara menggambarkannya. Makanya ikuti terus ya channel ini. Makanya jangan lupa untuk di-subscribe ya gitu. Oke. Ya. Langsung saja. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menggambar grafik fungsi trigonometri tentu adalah kita mempersiapkan yang namanya tabel nilai-nilai trigonometri ya. Ya, di sini sudah saya berikan tabelnya khususnya sama dengan sin X ya. Ada sumbu X nanti dan ada sumbu Y ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu terdiri dari nilai-nilai bukan nilai-nilai ya, tapi terdiri dari sudut-sudut istimewa ya. Ini sudut-sudut istimewa. Lalu untuk sumbu Y itu terdiri dari nilai-nilai sudut istimewa. Nah, ini dari mana dia didapat? Nah, dari mana didapat itu? Nah, tentu sudah saya jelaskan sebelumnya. Makanya nanti kalau misalnya Anda masih bingung dari mana diperoleh nilai-nilai sudut istimewa ini, boleh nanti kamu lihat lagi penjelasan sebelumnya. Linknya nanti saya akan cantumkan di deskripsi di bawah ya. Boleh dilihat lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sudah kita persiapkan tabel trigonometrinya khususnya sama dengan sin X, maka mula-mula kita menggambar bidang kartesius ya. Ini namanya bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Belum kita namain ya. Kita namain dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak namain, nanti bingung pula kita entah apa namanya gitu ya. Sama kayak seperti manusia gitu ya, atau orang nggak dinamain, nanti manggilnya gimana? Gitu ya. Karena belum punya nama gitu ya kan. Atau misalnya kamu bisa memanggil nama yang tidak punya nama gitu. Kan bingung ya kan? Nah, makanya kita namain biar jelas kayak gitu. Oke, langsung saja ya, langsung. Langsung. Di sini tadi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Ini Y, ini X. Nah, kalau untuk sumbu X-nya ini terdiri dari sudut-sudut istimewa. Nah, di sini 30, 60, 90, 120, 150 sampai dengan 360. Nah, ini diusahakan nanti rentang antara kelipatan 30 ini panjangnya sama ya. Nah, panjangnya sama dengan 30 dengan 60. Gini. Harus sama. Kalau misalnya kamu bikin ini dari 0 ke 30 panjangnya di gambarnya kamu 5 cm, maka usahakan dari 30 ke 60 panjangnya 5 cm juga. Panjang dari 60 ke 90 panjangnya 5 cm juga. Begitu seterusnya sampai dengan 360 derajat. Dengan rentang 30. Nah, 30 derajat. Nah, ini kan 30 derajat. 0 ke 30 kan 30. Nah, 30 ini. Ini juga dari 30 ke 60, 30 juga. Gitu. Ini 60 ke 90, 30 juga. Gitu, ya kan? Nah, 30 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kamu bikin semua 30 rentangnya ya untuk untuk sudutnya, maka usahakan juga panjang dari sini ke sini. Misalnya kamu bikin 5, kalau misalnya 5 maka panjang dari sini juga harus 5, panjang dari sini juga harus 5. Ini juga 5 dan seterusnya, ini pun jadi 5 ya. Di penggarismu nanti atau di gambarmu ya. Oke. Nah, kebetulan pada sudut istimewa trigonometri rupanya masih ada lagi yang belum kita cantumkan nilainya ya. Di sini tadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Nah, di sini karena rentangnya ini tadi 5, maka ini wajib kita bagi 2 ya. Karena antara 30 dengan 45 selisihnya kan 15 ya. 15. Maka kita harus membagi 2 antara 30 dengan 60 derajat. Maka ini kita tulis jadinya, karena sudah kita bagi 2, kita tulis jadi 45 derajat. Nah, gitu ya kan. Nah, rupanya masih ada lagi kan. Di sini antara 120 dengan 150. 150 dengan
120 sampai 150. Rupanya masih ada lagi pertengahan antara 120 dengan 150, yaitu 135 derajat. Nah, kita tulis lagi 135 derajat. Mana lagi? Ada lagi enggak ya? Ada di sini ya kan? Nah, di sini antara 210 dengan 240 ada lagi 225. Gitu ya kan? 225 derajat. Sorry ya. 225 derajat, 225 derajat. Gitu. Kemudian masih ada lagi. Pak. Mana? Di mana? Antara 300 dengan 330. Rupanya masih ada 315 ya gitu kan. Oke, kita tulis 315 derajat. Oke. Nah, sudah kita buat semua sudut-sudut istimewanya ya. Sekarang kita tinggal melihat-lihat ya, apa yang kita lihat bintang di langit, ikan di laut, atau gantengnya Pak Arjimin gitu. Oke lah ya. Oke, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Udah pelan-pelan nih Pak. Cepat-cepat Bapak pun menjelaskannya. Gitu. Oke. Masuk ke sini ya. Ini. Nah, kita lihat X dan Y ya. Kalau misalnya dia mendapatkan 0 derajat ya di sumbu X, maka nilai Y-nya dapat nilainya 0. Nah, ketika sudutnya 0 derajat, maka nilai Y-nya 0. Maka di sini nanti titik-titik ini kita hubungkan ya. Oke, kita hubungkan nanti titik-titik ini. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Ini gampang kan? Gampang Pak. Itu aja pun kalau Bapak sudah menjelaskan yang tahap awal saja, apalagi yang tahap berikutnya, makin gampang Pak. Gitu. Oke, kita lihat lagi untuk X dengan 30 derajat ya. Maka nilainya adalah setengah. Nah, ini 30 derajat. 30 derajat. Maka kita tarik, kita lihat lagi nanti di sumbu Y-nya. Kita lihat di sumbu Y-nya. Ini kan 30 derajat. Kita lihat di sumbu Y-nya. Ini sumbu Y yang bernilai setengah di sini nanti. Berarti ketemu nanti mereka di sini. Berarti kita tarik garis dari sini menuju ke sini, lalu dari sini menuju ke sini sehingga pertemuan mereka di sini. Di sini titik koordinatnya. Gitu, ya kan? Gitu. Gampang kan? Gampang. Oh gitu ya, Pak. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk 45 derajat ya, 45 derajat, maka nilainya adalah untuk nilai Y-nya setengah akar 2. Untuk 45 derajat di sumbu X, nilai Y-nya di sumbu Y setengah akar 2, rupanya ini. Gitu. Nanti kita tarik garis dari sini menuju ke sini, dan dari 45 menuju ke sini, akhirnya kita menemukan titik pertemuannya, perpotongannya di sini. Ya kan gitu kan? Ya kan? Di sinilah titik koordinatnya, ya kan? Gampang kan? Gampang, Pak. Aduh. Gitu-gitu ya Pak ya. Iya dong ya. Lanjut untuk yang sudut 30 derajat ya. Ini 60 derajat. 60 derajat. Kemudian kita mau melihat berapa nilai Y-nya. Setengah akar 3. Ini kita tarik garis menuju ke atas. Rupanya di sini ada setengah akar 3. Kita jumpai dia. Gitu kan. Kita jumpai. Yang setengah akar 3 menjumpai di sini simpangnya. Di sini simpangnya gitu ya. Oke, rupanya di sinilah titik pertemuannya, perpotongannya ya. Nah, di sini titik koordinat ya. Antara 60 derajat dengan setengah akar 3, ya kan? Ya kan? Iya dong ya. Oke, kita lanjut untuk 90 derajat. 90 derajat kita menemukan nilai Y-nya 1. Rupanya di sini 90 derajat kita menemukan nilai Y-nya 1. Di sini 1. Rupanya di sini. Oh, di sini rupanya, Pak. Nah, apa yang harus kita persiapkan nanti untuk menggambar ini? Maka terlebih dahulu kita harus membuat nilai-nilai sudut istimewa ini di sebelah atau di sumbu Y ya, gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kita akan menghasilkan seperti ini ya. Untuk 120 setengah akar 3, 120 setengah akar 3. Nah, di sini titiknya. Kemudian untuk 135 setengah akar 2, ini titiknya. 150 dengan setengah gitu ya. Kebetulan kan 180 kan 0. Nah, di sini kan 0. Di sini jadinya titik koordinatnya ini. Dan seterusnya untuk 210 derajat ketemunya di setengah akar
ya, di negatif, di min setengah ya, min setengah 210 mana min setengah, oh di bawah rupanya ini, gitu kan, ini berarti di sinilah titik perpotongannya, titik koordinatnya ya gitu ya. Oke, lagi-lagi kita melanjutkan untuk 225 derajat, berarti dapatnya adalah min setengah akar 2 ya. 225 derajat di mana ya min setengah akar 2-nya, ini kita gak gitu dapat di sini. Berarti disinilah titik koordinatnya antara 225 derajat dengan min setengah akar 2 ya. Lanjut untuk 240 pastinya nanti di sini, kemudian 270 dapatnya nanti negatif 1 maka di sini, dan seterusnya untuk 300 derajat min setengah akar 3, min setengah akar 3 di sini, min setengah akar 3. Berarti kita lihat yang 300 derajat ini. Begitu seterusnya, ini kita hubungkan dengan titik-titik kecil, dan untuk 360 dapatnya 0. Ini Y-nya 0. Gini. Berarti titik koordinatnya di sini. Udah dapat semua titik koordinatnya kan. Nah, setelah kita buat semua titik koordinatnya, maka kerja kita adalah menghubungkan semua titik-titik koordinatnya. Wih, gitu gampang sekali. Gitu. Gampang sekali, Pak. Oke, kalau gampang maka ayo kita gambar sama-sama ya. Usahakan nanti garisnya mulus ya. Bukan tidak seperti garis linier yang harus lurus, enggak. Tapi dia agak sedikit melengkung karena karena dasarnya ini dari lingkaran yang terdiri dari 360 derajat ya. Nah, kita usahakan ini agak melengkung tapi tidak lurus ya, bro ya. Oke sis, gitu. Ini oke. Kemana kita? Bengkok, gitu. Belok ya. Belok ya, yo. Ayo terus Pak. Terus Pak, terus. Lagi Pak, lagi. Gitu. Oke, lagi Pak. Iya, udah nyampe kita ke situ ya. Kemana lagi? Kita harus menuju ke laut, gitu. Tadi kan ke udara gitu. Sekarang kita menuju ke laut ya, bro. Oke, maju. Ayo, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jatuh, ayo. Oke, lagi Pak. Ya. Bentar lagi nyampe. Hore, nyampe juga. Oke dah. Capek ya. Capek kita dari sini menuju ke sini. Gitu. Oke, jadi beginilah hasilnya ya. Cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ini nama garis yang kita hubung-hubungkan titik koordinat ini tadi namanya adalah apa? Y sama dengan sin X. Gitu. Oke, bro. Ya. Nah, mudah kan? Mudah, Pak. Oh, gitu, Pak ya. Nah, untuk adik-adik semuanya yang sedang belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri, khusus sin X, boleh diikuti ya, seperti yang saya buat ini. Boleh dipraktekkan juga, nggak mesti harus digambar. Atau misalnya ada kerja keterampilan yang dibikin oleh Bapak Ibu Guru, maka gampang sekali untuk membuatnya, kan gitu ya kan. Oke, nah mungkin ada adik-adik yang bertanya, ini sebenarnya garis-garis apa ini Pak? Ini yang seperti ini ya kan. Ini namanya garis bantu ya, garis bantu supaya kita bisa menemukan perpotongan ya antara sumbu X dengan sumbu Y ya, nilai sumbu Y. Jadi seperti misalnya tadi untuk sudut 30 derajat ke setengah, maka kita buat garis seperti ini. Sebenarnya boleh nggak ada ya, tapi biar lebih rapi gitu ya. Biar lebih rapi makanya kita buat garis bantu ya, gitu ya. Oke. Nah, untuk nanti menggambar Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tangan X dan lain sebagainya, atau misalnya Y sama dengan 2 sin X, maka gampang sekali kita tinggal membuat sudut-sudut istimewa seperti ini di sumbu X, dan kemudian kita membuat nilai-nilai sudut istimewa pada sumbu X, dan kemudian kita hubung-hubungkan seperti yang tadi. Kalau misalnya 0 derajat berarti nilainya 0, gitu. Kalau misalnya 30 derajat berarti setengah, 30 derajat berarti setengah, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat semua titik koordinatnya, maka kita tinggal menghubungkan titik koordinatnya gitu ya. Oke,
Oke, gampang kan? Gampang, Pak. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan untuk menjelaskan tentang cara menggambar grafik fungsi si Y sama dengan sin X. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bersama ya. Oke, sampai di situ. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.